Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Nafisa. Saya dari kelas A tingkat 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan meresensi film Patch Adam. Patch Adam adalah film komedi semi biografi tahun 1998 yang dibintangi oleh Robin Williams, Monica Peter, Philip Seymour, dan Bob Gunton, yang disutradarai oleh Tom Shadyac dan dibuat berdasarkan kisah hidup Dr. Hunter Patch Adam. Film dimulai ketika seorang pria bernama Patch Adam pulang ke rumahnya dari perjalanan jauh. Singkat cerita, di awal film diceritakan kalau Adam punya kecenderungan tidak percaya diri dan melakukan percobaan bunuh diri. Mungkin ini dikarenakan dirinya ditinggal mati ayahnya ketika dia berumur 9 tahun akibat pergi berperang ke Korea, sehingga dia tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Jadi untuk menyembuhkan dirinya, dia pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk memulihkan pikirannya. Di sana dia berharap diberikan terapi atau pengobatan untuk membantu rasa frustasinya. Tapi nyatanya dokter di sana pun tidak mendengarkan sama sekali ketika dia bercerita. Perawat-perawat di sana pun berkelakuan yang sama. Di rumah sakit itu tentu saja diisi dengan orang-orang yang gangguan kejiwaan yang macam-macam. Adam mencoba berbaur dengan semua, termasuk teman sekamarnya yang bernama Rudy yang selalu berhalusinasi melihat sekelompok tupai datang menggigitnya. Dari teman-temannya yang kurang waras itu, Adam malah mendapatkan beberapa pelajaran. Contohnya dari seorang pria yang bernama Arthur yang selalu menanyakan berapa jumlah jari di tangannya. Orang-orang termasuk para perawat dan dokter menganggap kalau Arthur adalah orang yang stres, tapi Adam mencoba melakukan pendekatan dan bertanya langsung maksud dari pertanyaan jari-jari itu. Arthur pun menjelaskan kepada Adam tentang filosofinya yang sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Kemudian pernah juga suatu malam ketika Rudy, teman sekamarnya ini, pergi buang air kecil tapi tidak berani ke toilet karena dia berhayal ada tupai di dalam kamar mereka. Adam yang merasa tidak bisa tidur pun mencoba membantu Rudy dengan berpura-pura melihat tupai yang sama. Adam pun berpura-pura menembakkan pistol dengan membunuh semua tupai yang ada di kamar mereka. Adam memang tidak gila, ini semua dilakukan hanya supaya Rudy berani pergi ke toilet untuk buang air kecil. Dari pengalaman-pengalaman itu, Adam pun menemukan jati dirinya dan merasa terkait antar sesama manusia. Dia pun pergi menemui dokter yang bertanggung jawab dan berkata dia akan keluar dari rumah sakit itu karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingin membantu orang lain. Walaupun sang dokter melarang dengan alasan masih ada pengobatan yang harus Adam lalui, Adam tidak peduli. Toh si dokter pun tidak membantu sama sekali dan tidak pernah menjadi pendengar yang baik untuk pasiennya. Cerita pun berlanjut 2 tahun setelah ketika Adam masuk ke Virginia Medical University untuk mempelajari ilmu kedokteran. Walaupun dia terlalu tua untuk itu, Adam tetap dengan tujuannya, yaitu membantu orang. Adam ingin menjadi dokter karena dokter berinteraksi dengan banyak orang. Karena dokter tidak hanya merawat, tapi juga memberi nasihat dan harapan pada orang yang sakit. Pola pikir Adam bisa dibilang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Ketika mahasiswa lainnya mengagumi pemikiran para dosen yang notabene adalah dokter, Adam agak kurang setuju. Saking kakunya suasana di Fakultas Kedokteran, seorang perempuan sampai menolak dengan judes ketika Adam ingin berkenalan dengannya. Alasannya, di situ dia ingin belajar, bukan untuk dirayu oleh lelaki. Sebagai gantinya, Adam berkenalan dengan Truman, orang yang tertarik mempelajari tentang syaraf manusia. Adam dan Truman pun bercerita tentang satu sama lain. Adam mengemukakan ketidaksetujuannya pada sistem pendidikan di kampus yang mengizinkan mereka bertemu langsung dengan pasien pada tahun ketiga. 2 tahun di awal, siswa hanya berkutat dengan buku saja. Untuk itulah Adam mengajak Truman menyusup di tengah-tengah rombongan siswa tahun ketiga yang sedang belajar di rumah sakit. Tapi karena takut ketahuan dan dikeluarkan dari kampus, Truman memilih untuk pergi dan meninggalkan Adam dengan ide bodohnya. Adam pun dengan pede berbicara dengan para perawat kalau dia sedang belajar di rumah sakit itu. Ketika dia berjalan di lorong rumah sakit, dia pun melihat dosennya yang berjalan ke arahnya, yang menyebabkan dia auto lari dan masuk ke salah satu bangsal. Ternyata di sana diisi dengan pasien anak-anak pengidap kanker. Dia pun langsung berkenalan dengan salah satu dari mereka dan menghibur anak-anak yang tidak beruntung ini.
Suasananya pun jadi penuh riang tawa dari anak-anak ini ketika Adam beraksi menjadi seorang badut. Namun ketika suster memergoki aksinya, dia keluar dari ruangan itu dan parahnya dia bertemu dengan dosennya dan dipanggil ke kantor. Di sana Adam diingatkan lagi tentang peraturan bahwa hanya mahasiswa tahun ketiga lah yang boleh praktek langsung di rumah sakit. Tidak sempat Adam kasih penjelasan, Pak dosen tetap menyuruh Adam mematuhi peraturan tersebut. Punya hasrat untuk menjadi dokter saja tidak cukup karena saya yang akan menjadikanmu dokter, kata Pak dosen. Adam pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di kelompok belajarnya, Adam seringkali bercanda dan membahas hal-hal di luar pelajaran. Seperti kenapa para pasien dikenali karena penyakitnya, bukan dengan namanya. Pembahasan seperti itu ternyata membuat perempuan yang bernama Karen ini tidak tertarik dan memilih untuk pergi. Adam pun lalu menyusulnya dan meyakinkan Karen kalau menjadi seorang dokter tidak cukup kalau hanya modal ilmu medis. Tapi Karen tidak mendengar apapun yang dikatakan Adam karena yang dia pedulikan adalah nilai ujiannya yang harus bagus. Di pelajaran praktikum pun Adam sering bercanda ketika teman-temannya serius belajar. Di lain hari, walaupun dilarang dosen, Adam tetap datang ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak pengidap kanker dan juga para perawat yang ada di sana. Kehadiran Adam membuat suasana rumah sakit yang tadinya suram menjadi penuh tawa. Sementara itu di kampus, hasil tes pun keluar. Karen yang gila belajar sampai sering tertidur di meja belajarnya hanya mendapatkan nilai 79. Sedangkan Adam yang dia pikir mahasiswa idiot mendapatkan nilai 98. Karena hal itu, cara pandang Karen kepada Adam pun berubah. Kali ini dia lebih membuka dirinya untuk berteman dengan Adam. Karen tetap menyaksikan lelucon-lelucon Adam. Bedanya kali ini dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh Adam. Adam pun mengajak Karen bagaimana cara dia melakukan pendekatan emosional dengan para pasien. Seorang tua yang dulu suka berburu dikejutkan dengan kehadiran Adam, Truman, dan juga Karen yang membawa balon yang berbentuk binatang. Sebuah hal kecil yang menghibur buat orang tua yang sedang sakit ini. One last safari. It's all I wanted. That was wonderful. Sepulangnya dari misi menghibur hati para pasien, Adam bilang belak-belakan kepada Karen kalau dia suka padanya, tapi Karen tidak menjawabnya. Tidak apa-apa, not today Adam, masih ada hari esok. Di hari lain di rumah sakit, Adam mencoba masuk ke kamar 305, kamar yang dihuni oleh Mr. Davis yang sedang sakit kanker pankreas. Mr. Davis terkenal selalu marah-marah pada suster, tapi Adam mencoba masuk ke dalam, dia pun bernyanyi buat menghibur Mr. Davis. Tapi sayang, Adam dapat amukan dan dia berlari ketakutan. Para suster yang sudah mengingatkan Adam pun tertawa melihat Adam yang ngos-ngosan keluar dari kamar itu. Di lain hari, Adam ditegur oleh dosennya ketika dia menghibur seorang anak kecil. Adam pun diingatkan lagi larangan untuk datang ke rumah sakit sebelum menjadi siswa tahun ketiga. Saya datang ke sini hanya menghibur pasien-pasien, kata Adam. Kalau kau mau jadi badut, pergi ke sirkus. Jangan jadi dokter. Pasien tidak butuh teman, pasien tidak butuh badut. Yang mereka butuh adalah dokter, kata Pak Dokter. Karena nilai Adam yang selalu tinggi di kelas, Adam pun juga selalu dicurigai karena tidak pernah terlihat belajar. Ternyata teman sekamarnya yang mengatakan hal tersebut kepada Pak dosen. Adam pun lalu melabrak Walcott, teman sekamarnya, untuk klarifikasi. Dan memang benar ternyata Walcott lah yang mengadukan Adam karena menilai Adam harus tidak lebih dari dirinya. Hal itu karena Adam tidak pernah terlihat memegang buku untuk belajar, dan lagi Adam hanya sibuk tertawa bersama pasien yang menurut Walcott tidak pantas dilakukan di rumah sakit. Karena tugas seorang dokter adalah mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan nyawa orang. Truman pun setuju dengan pernyataan Walcott karena rumah sakit penuh dengan orang yang sakit dan sekarat. Truman juga menyuruh Adam untuk berhenti dulu melakukan aksi hiburannya di rumah sakit. Adam cuma mengangguk setuju. Apakah Adam berhenti? Oh tidak, Adam malah mengejutkan satu rumah sakit dengan datang berpakaian malaikat untuk menghibur pasien paling galak, yaitu Mr. Davis. Dengan caranya, Mr. Davis pun terhibur dan tertawa melihat Adam. Para suster pun kaget melihat dan seakan tidak percaya melihat Mr. Davis bisa tersenyum lebar karena Adam. Di lain hari ketika kuliah, dosen mengumumkan bahwa kampus mereka akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan para dokter spesialis kewanitaan. Sebagai kehormatan karena mendapatkan nilai paling tinggi, Adam pun ditunjuk untuk menyiapkan sambutan. Yang dilakukan Adam untuk penyambutan itu pun membuat gerbang raksasa yang berbentuk wanita yang sedang mengangkang
Sebuah lelucon baginya tapi tidak bagi Pak dosen. Setelah kejadian itu, Adam pun dipanggil dan dikeluarkan dari kampus karena apa yang dilakukan Adam adalah hal yang tidak bisa dimaafkan karena dianggap menghina tamu kehormatan kampus. Adam pun mengadukan ini kepada Pak Rektor. Adam memang dianggap melanggar beberapa peraturan dan mengabaikan perintah dosennya. Tapi apa yang dilakukannya di rumah sakit membuat Pak Rektor menimbang kembali pengeluaran Adam dari kampus. Karena berkat Adam banyak pasien yang kualitas hidupnya berubah, apalagi bisa membuat Mr. Davis tidak marah-marah lagi pada suster. Adam pun diizinkan tetap di kampus asalkan tidak membuat masalah lagi dengan dosen dan tidak pernah ke rumah sakit. Kalau bukan suster tertentu yang lagi jaga. Karena hal itu dia jadi tidak bisa setiap hari ke rumah sakit. Kemudian suatu malam dia berkunjung dan mendapatkan kabar kalau Mr. Davis sedang sekarat menuju detik-detik terakhirnya. Adam yang datang menjenguk pun tetap dengan lelucon-leluconnya yang menghibur. Mr. Davis pun menyuruh Adam menyanyikan lagu bodoh-bodoh yang dia nyanyikan waktu pertama kali masuk ke kamar itu. Selagi Adam bernyanyi, Mr. Davis pun meninggal dunia dan Adam meninggalkan kenangan manis untuknya. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, Adam melihat seorang wanita yang mau menemui anaknya yang sekarat karena kecelakaan tapi malah dilarang sebelum ia mengisi sebuah formulir. Melihat birokrasi yang rumit itu, dia pun menanyakan kepada Truman dan Truman bilang wajar saja karena itu prosedur rumah sakit. Sesuatu yang tidak masuk akal di pikiran Adam, anaknya mungkin keburu meninggal sebelum dia selesai mengisi formulir. Mendengarkan hal tersebut, para pelanggan di bar pun menyerukan pengalaman yang tidak mengenakan ketika mereka berada di rumah sakit. Adam seperti biasa memiliki ide cemerlang. Dia pun memberitahu Karen untuk membuat rumah sakit gratis pertama di dunia. Rumah sakit tanpa formulir, dilengkapi fasilitas bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi sayang, Karen tidak bisa membantu lebih jauh karena Karen tetap ingin menjadi dokter dengan lulus secara akademis. Berbeda dengan Adam yang hidup seperti tanpa batas dan selalu melanggar aturan. Singkat cerita, waktu pun berlalu sampai Adam dan kawan-kawan menjadi mahasiswa tahun ketiga di kampus kedokteran ini, di mana Adam sudah diajari praktek di rumah sakit untuk mengobati pasien. Adam ternyata masih menyimpan mimpinya untuk menciptakan rumah sakit gratis. Dengan bantuan Arthur temannya ketika di rumah sakit jiwa, Adam mendapatkan pinjaman properti di tengah-tengah hutan alam yang sejuk. Adam mengajak Karen dan Truman untuk menjadikan rumah sakit impian mereka. Dengan kerja keras mereka pun bangun tempat itu menjadi sebuah klinik kecil untuk mengobati pasien. Dengan kerja ikhlas dan tulus, Adam mencari orang-orang yang kesulitan dalam pengobatan untuk dibawa ke kliniknya. Kebaikan hati seorang Adam membuat Karen jatuh cinta padanya. Mereka pun akhirnya jadian dan saling jatuh cinta satu sama lain. Dalam waktu singkat, klinik mereka menjadi terkenal. Banyak orang yang berobat di sana termasuk seorang pria bernama Larry. Ia punya masalah dengan pikirannya. Ia datang ke sini karena ingin mencari seseorang yang bisa diajak bicara dan Adam adalah orang yang tepat untuk itu. Adam dan kawan-kawan benar-benar serius menjalankan klinik mereka walaupun saat ini mereka sambil kuliah. Cuman masalahnya memberikan pengobatan gratis seperti ini tentunya sumber daya mereka termasuk persediaan obat-obatan dan perlengkapan lainnya. Jadi Adam dan Truman melakukan hal bodoh dengan mengambil persediaan di rumah sakit dengan menyamar sebagai perawat dan orang yang meninggal. Di lain waktu ketika Karen pulang di malam harinya, dia mendapatkan pesan suara. Ternyata itu adalah suara pesan dari Larry yang memerlukan seseorang untuk jadi teman bicaranya. Karen pun memutuskan untuk datang ke sana. Sayangnya itu adalah malam terakhir untuk Karen. Ia dibunuh oleh Larry yang ternyata seorang psikopat. Setelah membunuh Karen, Larry lalu membunuh dirinya sendiri. Adam yang mendapatkan kabar itu dari rektor pun merasa kehilangan yang sangat dalam. Karen meninggal ketika dirinya menolong orang lain dan dirinya merasa sangat bersalah karena tidak menjaga Karen dengan baik. Saking sedihnya, dia pergi dari klinik yang dia dirikan bersama Karen. Tentu saja keputusan tersebut mendapatkan pertentangan dari Truman, bahkan Walcott mantan teman sekamarnya yang selalu bersaing secara akademis dengan Adam. Walcott menyuruh Adam untuk tidak berhenti. Walcott bilang dia memang sudah belajar semua hal tentang pengobatan, tapi yang tidak bisa dia lakukan adalah melakukan pendekatan secara emosional kepada para pasien seperti yang Adam lakukan. Bagaimana aku bisa belajar darimu kalau kau berhenti, kata Walcott. Tapi Adam pun tidak peduli saking frustasinya Adam dengan kematian Karen. Dia sampai mengadu pada Tuhan, namun ada satu perkataan Karen terlintas di pikiran Adam yang membuat dia kembali sadar akan tujuannya dalam membantu orang lain. Ia pun kembali ke rumah sakit, kemudian mengajak Walcott untuk menolong pasien yang tidak mau makan berhari-hari.
Adam seperti biasa menjalankan aksi gilanya. Dia mewujudkan fantasi seorang nenek-nenek yang ingin berenang di satu kolam berisikan spaghetti. Fantasi yang berlebihan, tapi Adam pun tetap mewujudkannya. Nenek ini pun senang bukan main. Metode Adam menghadapi pasien mendapatkan sorotan lagi dari para dosen yang memang tidak suka dengan Adam. Dia memberikan surat pemberhentian Adam dari rumah sakit. Adam pun marah dan membawa masalah ini ke Dewan Kedokteran Negara. Di sana Adam ditanyai mengenai metodenya menghibur pasien dan klinik gratis yang dia jalankan. Adam mengakui bahwa dia membangun klinik ilegal tanpa lisensi dan juga menjalankan praktek kedokteran tanpa izin, tapi itu dikarenakan mereka memang membutuhkan perawatan. Karena menurut Adam menjadi dokter bukan cuma untuk menunda kematian, tapi juga untuk meningkatkan keinginan hidup. Jika seorang dokter mengobati penyakit, maka akan ada dua kemungkinan, ada yang gagal atau berhasil. Tapi kalau kalian mengobati orangnya, percayalah kalian pasti akan menang apapun yang terjadi, kata Adam. Dia juga menginspirasi semua siswa kedokteran yang hadir di situ. Apapun keputusan sidang, dia tidak peduli. Dia akan tetap menjadi dokter baik di dunia yang pernah kalian temui. Kalian bisa saja mencegah saya untuk mendapatkan gelar dan juga bukti, tapi kalian tidak punya hak atas semangat saya, kata Adam. Sebelum sidang diistirahatkan, Adam mendapatkan dukungan dari anak-anak penderita kanker yang dia hibur selama ini, sebuah dukungan yang berarti buat dia. Bukti kalau kebaikan yang dia lakukan selama ini benar-benar tulus. Setelah istirahat, Dewan pun memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan metode yang Adam lakukan selama ini. Mereka malah senang dengan cara Adam dalam menangani pasien. Apalagi di kampus, Adam adalah pasien yang punya nilai tinggi, jadi tidak ada alasan buat Dewan Kedokteran untuk menghalangi kelulusan Adam dari kampus kedokteran. Sidang ini pun dimenangkan oleh Adam. Dari sana Adam banyak mendapatkan dukungan dari semua orang yang hadir. Akhirnya Adam berhasil menyelesaikan studinya dan lulus sebagai dokter. Di acara wisuda ini, Adam memodifikasi toganya menjadi pakaian yang biasa dipakai oleh dosen di rumah sakit, menutupi bagian depan dan tidak menutupi bagian belakang. Aksi yang mengundang tawa yang keras dari para tamu undangan. Belasan tahun sudah Patch Adam membuka rumah sakit berobat dan lebih dari 15.000 orang dirawat tanpa biaya apapun alias gratis. Bahkan ada 1.000 lebih dokter yang ingin meninggalkan praktek mereka dan lebih memilih untuk bergabung dengan rumah sakit Patch Adam. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Patch Adam yang benar-benar ada di dunia nyata, bahwa dengan membantu, dengan memberikan kebahagiaan, memberikan pelajaran hidup, dan mengajarkan nilai-nilai yang tidak pernah terbayangkan oleh orang lain akan memberikan dampak positif untuk jiwa orang lain, terutama bagi mereka yang menderita karena sakit keras dan berjuang melawan penyakitnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penuh dengan orang yang sakit dan sekarat. Truman juga menyuruh Adam untuk berhenti dulu melakukan aksi hiburannya di rumah sakit. Adam cuma mengangguk setuju. Apakah Adam berhenti? Oh tidak, Adam malah mengejutkan satu rumah sakit dengan datang berpakaian malaikat untuk menghibur pasien paling galak, yaitu Mr. Davis. Dengan caranya, Mr. Davis pun terhibur dan tertawa melihat Adam. Para suster pun kaget dan seakan gak percaya melihat Mr. Davis bisa tersenyum lebar karena Adam. Di lain hari, ketika sedang kuliah, dosen mengumumkan bahwa kampus mereka akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan para dokter spesialis kewanitaan. Sebagai kehormatan karena mendapatkan nilai paling tinggi, Adam pun ditunjuk untuk menyiapkan sambutan. Yang dilakukan Adam untuk penyambutan itu pun membuat gerbang raksasa berbentuk wanita yang sedang mengangkang. Sebuah lelucon baginya, tapi nggak buat Pak dosen. Setelah kejadian itu, Adam pun dipanggil dan dikeluarkan dari kampus karena apa yang udah dilakukan Adam adalah hal yang gak bisa dimaafkan karena dianggap menghina tamu kehormatan kampus. Adam pun mengadukan hal ini kepada Pak Rektor. Adam memang dianggap melanggar beberapa peraturan dan mengabaikan perintah dosennya. Tapi apa yang dilakukan di rumah sakit membuat Pak Rektor menimbang kembali pengeluaran Adam dari kampus. Karena berkat Adam, banyak pasien yang kualitas hidupnya berubah, apalagi bisa membuat Mr. Davis nggak marah-marah lagi sama suster. Adam pun diizinkan tetap di kampus, asalkan nggak membuat masalah lagi dengan dosen, dan nggak pernah ke rumah sakit kalau bukan suster tertentu yang lagi jaga. Karena hal itu, dia jadi nggak bisa setiap hari ke rumah sakit. Kemudian suatu malam, dia berkunjung dan mendapatkan kabar kalau Mr. Davis lagi sekarat menuju detik-detik terakhirnya. Adam yang datang menjenguk pun tetap dengan lelucon-leluconnya yang menghibur. Mr. Davis pun menyuruh Adam menyanyikan lagu bodoh yang dia nyanyikan waktu pertama kali masuk ke kamar itu. Selagi Adam bernyanyi, Mr. Davis pun meninggal dunia dan Adam meninggalkan kenangan manis untuknya. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, Adam melihat seorang wanita yang mau menemui anaknya yang sekarat karena kecelakaan, tapi malah dilarang sebelum dia mengisi formulir. Melihat birokrasi yang rumit itu, dia pun menanyakan pada Truman, dan Truman bilang wajar aja karena itu adalah prosedur rumah sakit. Sesuatu yang gak masuk akal di pikiran Adam. Anaknya mungkin keburu meninggal sebelum dia selesai mengisi formulir. Mendengar hal tersebut, para pelanggan di bar pun mengeluhkan pengalaman yang gak mengenakan ketika mereka berada di rumah sakit. Adam, seperti biasa langsung kepikiran ide cemerlang. Dia pun memberitahu Karin ide untuk membuat rumah sakit gratis pertama di dunia. Rumah sakit tanpa formulir, dilengkapi fasilitas bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi sayang, Karin gak bisa membantu lebih jauh karena Karin tetap ingin menjadi dokter dengan lulus secara akademis. Berbeda dengan Adam yang hidup seperti tanpa batas dan selalu melanggar aturan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sampailah Adam dan kawan-kawan menjadi mahasiswa tahun ketiga di kampus kedokteran ini. Di mana Adam udah diajak praktek di rumah sakit untuk mengobati pasien. Adam ternyata masih menyimpan mimpinya untuk menciptakan rumah sakit gratis. Dengan bantuan Arthur, temannya ketika di rumah sakit jiwa, Adam mendapatkan pinjaman properti di tengah-tengah hutan alam yang sejuk. Adam mengajak Karin dan Truman untuk mendirikan rumah sakit impian mereka. Dengan kerja keras, mereka pun membangun tempat itu menjadi sebuah klinik kecil untuk mengobati pasien. Dengan kerja ikhlas dan tulus, Adam mencari orang-orang yang kesulitan dalam berobat untuk dibawa ke kliniknya. Kebaikan hati seorang Adam membuat Karin jatuh cinta padanya. Mereka pun akhirnya jadian dan saling cinta satu sama lain. Dalam waktu yang singkat, klinik mereka menjadi terkenal. Banyak orang yang berobat ke sana termasuk seorang pria bernama Larry yang punya masalah dengan pikirannya. Dia datang ke sini karena ingin mencari seseorang yang bisa diajak bicara dan Adam adalah orang yang tepat untuk itu. Adam dan kawan-kawan benar-benar serius menjalankan klinik mereka walaupun saat ini mereka sambil kuliah. Cuman masalahnya, memberikan pengobatan gratis seperti ini tentunya menguras sumber daya mereka termasuk persediaan obat-obatan dan perlengkapan lainnya. Jadi Adam dan Truman melakukan hal bodoh dengan mengambil persediaan di rumah sakit dengan menyamar sebagai perawat dan orang yang meninggal. Di lain waktu ketika Karin pulang pada malam harinya, dia mendapatkan pesan suara. Ternyata itu adalah pesan dari Larry yang memerlukan seseorang untuk menjadi teman bicaranya. Karin pun memutuskan untuk datang ke sana. Sayangnya, itu adalah malam terakhir buat Karin. Dia dibunuh oleh Larry yang ternyata seorang psikopat. Setelah membunuh Karin, Larry lalu membunuh dirinya sendiri. Adam yang mendengarkan kabar itu dari rektor pun merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Karin meninggal ketika dirinya pergi untuk menolong orang lain dan Adam merasa sangat bersalah karena nggak menjaga Karin dengan baik.
Saking sedihnya, dia pun memutuskan untuk pergi dari klinik yang dia bangun bersama Karin. Tentu saja, keputusan itu mendapatkan pertentangan dari Truman, bahkan Walcott, mantan teman sekamarnya yang selalu bersaing ketat secara akademis dengan Adam. Walcott menyuruh Adam untuk nggak berhenti. Walcott bilang dia memang udah belajar semua hal tentang pengobatan. Tapi yang nggak bisa dia lakukan adalah melakukan pendekatan secara emosional dengan para pasien seperti yang Adam lakukan. "Bagaimana aku bisa belajar darimu kalau kau berhenti?" kata Walcott. Tapi Adam pun gak peduli. Saking frustasinya Adam dengan kematian Karin, dia sampai mengadu pada Tuhan. Namun ada satu perkataan Karin yang terlintas di pikiran Adam yang membuat dia kembali sadar akan tujuannya dalam membantu orang lain. Dia pun kembali ke rumah sakit, kemudian mengajak Walcott untuk menolong pasien yang gak mau makan berhari-hari. Adam seperti biasa menjalankan aksi gilanya. Dia mewujudkan fantasi seorang nenek-nenek yang ingin berenang di satu kolam berisikan spaghetti. Fantasi yang berlebihan, tapi Adam tetap mewujudkannya. Nenek ini pun senang bukan main. Metode Adam menghadapi pasien mendapat sorotan lagi dari Pak dosen yang memang gak suka sama Adam. Dia memberikan surat pemberhentian Adam dari rumah sakit. Adam pun marah dan membawa masalah ini ke Dewan Kedokteran Negara. Di sana, Adam ditanyai mengenai metodenya menghibur pasien dan juga klinik gratis yang dia jalankan. Adam memang mengakui bahwa dia membangun klinik ilegal tanpa lisensi dan juga menjalankan praktek kedokteran tanpa izin. Tapi itu dikarenakan mereka memang butuh perawatan. Karena menurut Adam, menjadi seorang dokter bukan cuma untuk menunda kematian, tapi juga meningkatkan keinginan untuk hidup. Jika seorang dokter mengobati penyakit, maka akan ada dua kemungkinan, kalian gagal atau berhasil. Tapi kalau kalian mengobati orangnya, percayalah, kalian pasti akan menang apapun yang terjadi, kata Adam. Dia juga menginspirasi seluruh mahasiswa kedokteran yang hadir di sidang itu. Apapun keputusan sidang, Adam gak peduli. Saya akan tetap menjadi dokter terbaik di dunia yang pernah kalian temui. Kalian bisa aja mencegah saya untuk mendapatkan gelar dan jubah putih, tapi kalian gak punya hak atas semangat saya, kata Adam. Sebelum sidang diistirahatkan, Adam mendapatkan dukungan dari anak-anak penderita kanker yang dia hibur selama ini. Sebuah dukungan yang berarti buat Adam. Bukti kalau kebaikan yang dia lakukan selama ini benar-benar tulus. Setelah istirahat, Dewan pun memutuskan bahwa gak ada yang salah dengan metode yang Adam lakukan selama ini. Mereka malah senang dengan cara Adam dalam menangani pasien. Apalagi di kampus, Adam adalah mahasiswa yang punya nilai tinggi. Jadi gak ada alasan buat Dewan Kedokteran untuk menghalangi kelulusan Adam dari kampus kedokteran. Sidang ini pun dimenangkan oleh Adam. Dari sana, Adam banyak mendapatkan dukungan dari semua orang yang hadir. Akhirnya, Adam berhasil menyelesaikan studinya dan lulus sebagai dokter. Di acara wisuda ini, Adam memodifikasi toganya menjadi pakaian yang biasa dipakai oleh pasien di rumah sakit, menutupi bagian depan, tapi nggak menutupi bagian belakang. Aksi yang mengundang tawa yang keras dari para tamu undangan. Belasan tahun sudah, Patch Adam membuka rumah berobat dan lebih dari 15.000 orang dirawat tanpa biaya apapun alias gratis. Bahkan ada 1.000 lebih dokter yang ingin meninggalkan praktek mereka dan lebih memilih untuk bergabung di rumah sakit Patch Adam. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Patch Adam yang benar-benar ada di dunia nyata, bahwa dengan membantu, dengan memberikan kebahagiaan, memberikan pelajaran hidup, mengajarkan nilai-nilai yang gak pernah terbayangkan oleh orang lain, akan memberikan dampak positif untuk jiwa orang lain. Terutama bagi mereka yang lagi menderita karena sakit keras dan lagi berjuang melawan penyakitnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, langsung aja subscribe. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.